Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abadun lima anta lahu tami'un. Yang artinya kurang lebihnya engkau atau Anda terbebas atau merdeka dari sesuatu yang engkau tidak bergantung kepada sesuatu itu. Engkau terbebas atau merdeka dari belenggu sesuatu yang memang kita tidak pernah menggantungkan kepada sesuatu tersebut. Wa abadun lima anta lahu tami'un. Dan engkau adalah seorang hamba dari sesuatu yang engkau bertamak kepadanya, yang engkau berhajat kepadanya, yang engkau membutuhkan atau ketergantungan kepadanya. Nah, untuk mendekatkan pemahaman kita dari keterangan ini, kita ambil contoh. Jika kita bergantung bahwa rezeki yang akan kita makan, milik yang akan kita miliki, kita bergantung terhadap pekerjaan kita bergantung terhadap usaha kita bergantung terhadap tani kita bergantung terhadap dagang kita, maka berarti kita tidak terbebas atau tidak merdeka dari usaha kita, dari pekerjaan kita, dari dagang kita, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya kita itu akan menjadi budak sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Contoh, kita bergantung hati kita, maksudnya hati kita bergantung bahwa kita akan dapat rezeki kalau kita mau usaha. Kita akan dapat rezeki kalau kita mau kerja. Nah, maka otomatis kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak usaha, kita nggak bakalan dapat rezeki. Nah, itu kalau kita menggantungkan kepada sesuatu hal selain Allah. Jadi kita diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh usaha, diperbudak oleh dagang kita. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pekerjaan, adapun usaha kita itu hanya sebatas sababiyah atau syariah. Allah memberi rezeki kepada kita. Jadi Allah memberi rezeki kepada kita bisa jadi lewat usaha kita, bisa jadi bukan lewat usaha kita. Allah memberi rezeki kepada kita bisa jadi lewat kerjaan kita, bisa jadi bukan dari pekerjaan kita. Itu kalau hati kita bergantung kepada Allah. Nah, maka cara menilainya, seandainya pekerjaan kita hilang, misalkan kita kerja di PHK atau dipecat, misalkan usaha kita bangkrut, dagang kita nggak laris, apakah hati kita risau karena kita dipecat, karena dagangan nggak laris, karena usaha bangkrut, atau kita tetap tenang? Nah, kalau kita tetap tenang berarti hati kita bergantung hanya kepada Allah, karena mungkin dari usaha kita memang bangkrut, dari jualan kita nggak laku, kerjaan kita dipecat, tapi Allah mau memberi rezeki kita melalui arah lain, bukan dari itu. Tapi kalau kita tiba-tiba setelah kita dipecat dari kerjaan, bangkrut usahanya, dagangannya gak laris, hati kita jadi risau, aduh besok makan gimana, besok dapat uang dari mana. Berarti hati kita bergantung kepada usaha, bergantung kepada kerjaan, bergantung kepada dagang kita. Di sini dijelaskan wa abdun lima anta lahu tami'un, dan engkau adalah seorang hamba dari apa yang engkau bergantung kepadanya atau tamak kepadanya. Nah, tamak ini diartikan bahwa ketergantungan kepada selain Allah disebut tamak. Bergantung kepada usaha, dan bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada dagang. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk para ibu-ibu yang masih punya suami
Jangan sampai mencoba atau jangan sampai hati kita bergantung bahwa rezeki kita itu dari suami. Rezeki kita itu dari Allah, Bu. Tapi bisa jadi melalui pelantara suami kita, bisa jadi bukan pelantara suami kita. Nah, maka bisa dicirikan tanda-tandanya. Ketika suami gak ngasih nafkah karena memang gak mampu atau memang usahanya lagi down, ibu tetap tenang aja. Karena ibu meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari suami. Suami hanya pelantara. Tapi kalau ibu tiba-tiba suami dipecat dari kerjaan, usahanya bangkrut, ibu jadi marah ke suami, marah-marah, maki-maki, berarti ibu bergantung. Dan bahwa rezeki itu dari suami, bukan dari Allah. Bergantung seperti itu, hati-hati. Itu namanya tamak. Sehingga Rasulullah memberikan perhatian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wattama fa innahu faqrun habih. Iyyakum, berhati-hatilah, wattama, dengan tamak, dengan ketergantungan kepada selain Allah, fa innahu faqrun habih. Karena sesungguhnya tamak itu adalah fakir yang nyata, kefakiran yang nyata di depan kita. Kalau kita punya sifat tamak, bergantung kepada selain Allah, berarti kita adalah orang fakir yang nyata. Jadi hati-hati kita ya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tamak. Mudah-mudahan hati kita tetap selalu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.